Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi amin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Alhamdulillah, kembali kita bertemu untuk membahas tentang fikih pernikahan, membaca kitab Al-Miftah li Babin Nikah karya Al-Imam Al-Alamah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh ibn Syekh Bakar bin Salim rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin. Setelah kita membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin, beliau Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh radhiyallahu taala anhu melanjutkan dengan wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Beliau melanjutkan dengan sholawat, dan ini adalah rukunnya khutbah, ya, hamdalah dan sholawat ini adalah rukunnya khutbah, dan kita berada pada khutbatul kitab, khutbahnya kitab. Wa sallallahu dan sholawat Allah, wasallama dan penghormatan Allah, ala sayyidina Muhammadin, atas sayyidina Muhammad. Apakah itu sholawat Allah? Sholawat Allah itu adalah ar-rahmah al-maqrunah bita'zim, rahmat yang dipenuhi dengan keagungan. Jadi sholawat ini ada tiga. Ada sholawat Allah, ada sholawat malaikat, dan ada sholawat manusia. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka semua bersolawat atas nabi. Nah, pertanyaannya, apakah salawat Allah dan apakah salawat daripada malaikat? Salawat Allah adalah ar-rahmah al-maqrunah bita'zim, rahmat yang dipenuhi, yang disertai dengan pengagungan. Artinya Allah selalu merahmati Nabi Muhammad SAW dengan rahmat yang disertai dengan pengagungan. Allah mengagungkan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rahmat Allah ini yang penuh dengan pengagungan, dengan ta'zim, mengagungkan Nabi Muhammad SAW, itu tidak pernah terputus, selalu bertambah sampai saat sekarang ini. Oleh karena itu derajat Nabi Muhammad SAW
Setiap detiknya itu selalu naik, meningkat, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hingga nanti di hari kiamat beliau adalah makhluk yang paling mulia. Sejak beliau diciptakan itu beliau sudah makhluk yang paling mulia. Namun nanti di hari kiamat perbedaan itu akan terlihat sangat jauh. Ya, perbedaan kemuliaan antara beliau dengan seluruh makhluk itu terlihat sangat jauh. Jadi beliau semakin meningkat, semakin naik derajatnya. Kemudian bagaimana dengan sholawatnya para malaikat? Sholawatnya para malaikat adalah istighfar, memintakan ampun. Apakah Rasulullah punya dosa sehingga beliau dimintakan ampun? Tidak. Nabi tidak punya dosa. Namun permohonan ampun untuk Nabi Muhammad SAW itu adalah meningkatkan derajat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ini seperti yang tadi sudah jelaskan, selalu meningkat derajatnya. Nah, ketika setiap kali beliau naik derajatnya, beliau memandang bahwa keadaan beliau sebelumnya itu adalah merupakan kesalahan. Sebagaimana kita setelah belajar di sekolah dasar, kemudian naik belajar lagi di sekolah menengah. Kalau kita memandang ke masa lalu bahwa kita dulu di sekolah dasar, itu kita akan menganggapnya sebagai kebodohan. Padahal waktu kita belajar di sekolah dasar, kita menganggap diri kita mengerti. Apalagi kalau juara 1 di sekolah, nilainya selalu 100, pasti menganggap dirinya pinter. Tapi ketika dia meningkat, naik ke sekolah menengah, dia akan memandang bahwa pengetahuannya di sekolah dasar itu adalah kebodohan. Kenapa? Karena di sekolah menengah pengetahuannya bertambah. Lah begitulah. Ketika derajat orang itu naik, maka dia akan menganggap masa lalunya itu adalah sebuah kesalahan. Nah, Nabi Muhammad SAW selalu beristighfar untuk hal-hal yang beliau menganggap sebagai kesalahan. Oleh karena itu beliau menyatakan wa inni la astaghfirullah fil yaumi sab'ina marrah au mi'ata marrah, dan aku, kata Rasulullah, selalu beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah dalam sehari itu sampai 70 sampai 100 kali. Nah, para malaikat juga beristighfar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan karena Nabi memiliki dosa, bukan. Nabi tidak memiliki dosa, tapi karena istighfar tadi itu semakin membersihkan Nabi dan semakin meningkatkan derajatnya. Oleh karena itu derajat Nabi Muhammad setiap saatnya selalu meningkat dan semakin meningkat. Itu sholawatnya para malaikat. Nah, bagaimana dengan sholawatnya manusia? Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwa Allah dan para malaikat selalu bersalawat atas Nabi, maka Allah memberikan perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian atas Nabi dan bersalamlah. Bagaimana kita bersolawat? Kita adalah hamba yang lemah. Apakah kita akan memberikan rahmat kita kepada Nabi sebagaimana Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi? Ataukah kita beristighfar untuk Nabi? Bukankah kita adalah orang yang banyak dosa, yang perlu beristighfar untuk diri kita sendiri? Nah, disinilah kelemahan seorang hamba. Ketika kita sebagai manusia diperintah untuk bersolawat, kita tidak mampu. Kita tidak bisa memberikan rahmat. Kita tidak bisa beristighfar. Kita tidak mampu.
Dalam ketidakmampuan itulah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dengan berdoa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita berdoa, Allahumma salli, ya Allah, berikanlah salawatmu, berikanlah rahmatmu ala sayyidina Muhammad, atas sayyidina Muhammad. Atau kita mengatakan sallallahu ala sayyidina Muhammad, artinya sama. Nah, jadi salawat dari manusia adalah at-tadarru' wa du'a. Doa permohonan kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah bersabda, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai orang-orang beriman, sallu, bersolawatlah. Tapi kita, karena kita tidak mampu, akhirnya kita kembalikan perintah tersebut dengan kita mengatakan Allahumma salli. Ya Allah, bersolawatlah. Jadi kita ini diperintah, malah kita mengembalikan perintah tersebut. Kenapa? Karena kita tidak mampu. Dan ketika itu permintaan dari seorang hamba kepada Tuhannya, maka tidak disebut perintah, tapi disebut permohonan, disebut doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallu alaihi, salawatlah kepada Nabi, wasallimu, dan bersalamlah. Apa itu salam? Salam adalah at-tahiyyah, penghormatan. Ya. At-tahiyyah, penghormatan. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, tahiyyatul muslim assalam. Penghormatan seorang muslim adalah salam, dengan mengucapkan salam. Nah, kita diperintah untuk menghormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala sayyidina Muhammadin, atas sayyidina Muhammad. Apa arti daripada sayyidina Muhammad? Sayyid, kalimat sayyid dalam sayyidina, sayyid itu memiliki 4 arti. Sayyid ini adalah sifat mulia, sifat yang sangat mulia. Anda memiliki satu saja daripada sifat 4 ini, maka Anda bisa disebut sayyid. Secara bahasa Anda adalah seorang sayyid. Apa itu sayyid? As-sayyidu man sada fi qaumih. Sayyid adalah seorang pemimpin, orang yang memimpin kaumnya, ada sayyid. Jika Anda memimpin masyarakat di daerah Anda, maka Anda adalah sayyid. Kemudian as-sayyidu man katsura sawaduhu. Sayyid adalah orang yang banyak pasukannya, banyak tentaranya. Jika Anda memiliki pasukan yang banyak, tentara yang banyak, maka Anda adalah seorang sayyid. Yang ketiga, as-sayyidu man yafza'u ilaihin nas 'inda syada'id. Seorang sayyid itu adalah orang yang yafza' ilaihin nas, setiap orang, semua masyarakat itu lari kepadanya, kembali kepadanya inda syada'id, ketika tertimpa musibah, ketika tertimpa perkara-perkara yang rumit. Ketika ada musibah, ada perkara-perkara yang rumit, semuanya lari kepadanya, minta tolong, ya, minta solusi, semuanya lari kepadanya, maka dia adalah seorang sayyid. Yang keempat, ini yang termasuk yang paling tinggi, as-sayyid. Sayyid adalah man la yastafizuhul ghadab, orang yang tidak mudah dibakar oleh kemarahan, tidak mudah marah. 4 sifat ini semuanya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang memimpin dalam kaumnya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang banyak pasukannya. Nabi Muhammad SAW adalah tempat kembalinya manusia, masyarakat, ketika terjadi sebuah bencana atau sesuatu yang sulit, yang susah. Dan
Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang tidak mudah dibakar oleh kemarahan. Tidak mudah dibakar oleh kemarahan. Artinya apa? Selalu tenang dalam segala keadaan. Tidak pernah emosi. Beliau itu menampakkan kemarahan ketika kemungkaran dilaksanakan. Ketika haknya Allah diinjak. Ketika haknya Allah diinjak, maka kemarahan beliau akan nampak. Wajah beliau akan memerah. Akan nampak kemarahannya. Tidak ada seorang sahabat pun yang berani menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bukan karena haknya Allah, maka beliau selalu tidak mudah terbakar, tidak mudah emosi, tidak mudah terpancing. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 sifat sayyid itu semuanya ada pada diri Nabi. Oleh karena itu beliau adalah orang yang paling pantas untuk disebut sebagai sayyid. Oleh karena itu sangat salah sekali kalau ada orang yang mengatakan tidak boleh menyebut kalimat Sayyidina Muhammad, karena beliau adalah satu-satunya orang yang paling pantas untuk disebut sayyid. Kemudian kalimat Muhammad, dari mana ini nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalimat Muhammad ini adalah isim maf'ul dari hammada yuhammidu tahmidan. Artinya orang yang artinya banyak memuji. Hammada yuhammidu tahmidan, banyak memuji. Muhammad adalah orang yang banyak dipuji, isim maf'ul. Kalau orang yang banyak memuji disebut Muhammad, isim fa'il. Kalau Muhammad, orang yang banyak memuji. Kalau Muhammad, orang yang banyak dipuji, isim maf'ul. Dan orang pertama yang menamai beliau adalah, ada 2 riwayat. Riwayat pertama kakek beliau sendiri, yaitu Sayyidina Abdul Muttalib, atau yang bernama Syaibatul Hamd. Kemudian dijuluki sebagai Abdul Muttalib. Ketika beliau menamai cucunya dengan nama Muhammad, orang-orang bertanya, kenapa engkau beri nama dia Muhammad? Padahal di antara orang-orang tuamu tidak ada yang namanya Muhammad. Jadi mereka itu biasa menamai anaknya itu dengan nama yang umum, yang lumrah. Dan nama itu biasanya nama orang tuanya. Orang Arab itu biasa menamai putra-putranya dengan nama orang tuanya. Maka Sayyidina Abdul Muttalib dia mengatakan, arju an yuhmada fil ardi wa yuhmada fis sama. Aku berharap cucuku ini banyak dipuji, atau dipuji di bumi dan dipuji di langit. Dan harapan beliau terkabulkan. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat terpuji dan banyak dipuji di bumi maupun di langit. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua yang memberi nama adalah ibunda beliau sendiri. Kenapa demikian? Naam, karena sejak awal kehamilan ibunda beliau Sayyidatuna Aminah selalu mimpi didatangi oleh para nabi. Selalu mimpi dalam tidurnya didatangi oleh para nabi. Mulai dari bulan pertama Nabi Adam, ya. Kemudian bulan kedua nabi yang lain, sampai terakhir Nabi Allah Isa, bulan ke-9. Dan setiap nabi selalu berpesan, idza wada'ti syamsil falahi wal huda fasammihi Muhammada. Kalau engkau melahirkan matahari keberuntungan dan petunjuk,
maka berilah nama dia Muhammad. Itu pesan para nabi. Jadi setiap kali pasti mimpi nabi. Dan nabi itu berpesan, kamu sekarang sedang hamil. Yang ada di perutmu adalah pemimpin akhir zaman. Kamu sedang hamil, ada lagi yang mengatakan kamu sedang hamil dengan nabi, seorang nabi akhir zaman. Kamu sedang hamil dengan seorang yang mulia dan seterusnya. Semuanya memberitahu kehamilan itu bahwa yang ada di perutnya adalah pemimpin dunia akhirat, adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika ibunda beliau melahirkan, maka ibunda beliau langsung memberi nama beliau dengan nama Muhammad, sesuai dengan apa yang beliau lihat di mimpi-mimpi tersebut. Nah, itulah kenapa beliau disebut sebagai Muhammad. Ala Sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Khatam ini adalah alatul khatam. Ya, alat untuk stempel. Nabi ini dikatakan khatamil anbiya wal mursalin, stempelnya para nabi. Artinya apa? Para nabi dan para rasul tidak akan sah kenabiannya sebelum distempel dengan stempelnya Nabi Muhammad SAW. Jadi para nabi itu sejak Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa itu dapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala, ya, setiap kali mereka berdakwah selalu berpesan bahwa nanti di akhir zaman akan datang seorang nabi bernama Nabi Muhammad SAW. Jika kalian mendapati zaman itu, maka berimanlah kalian kepadanya. Dan aku jika mendapati zaman itu, aku akan beriman kepadanya. Jadi itu perintah. Setiap nabi pasti berpesan seperti itu. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Nabi disebut sebagai khatamil anbiya al mursalin. Kenapa? Karena para nabi mulai zaman sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa itu dianggap tidak sah kenabiannya. Kecuali apa? Kecuali dengan stempelnya Nabi Muhammad SAW. Para nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa itu adalah bertugas untuk mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi datangnya Nabi di akhir zaman ini sudah dipersiapkan oleh para nabi sebelumnya, sudah diberitakan, sudah diceritakan, sehingga mereka tidak kaget ketika mendengar kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, dan juga salawat serta salam atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para tabi'in. Siapakah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendapat yang paling kuat adalah al-mu'minuna min Bani Hashim wa Banil Muttalib. Orang-orang yang beriman daripada keluarga Bani Hashim dan Banil Muttalib. Hashim ini adalah Hashim bin Abdi Manaf. Muttalib juga Muttalib bin Abdi Manaf. Ya, Abdi Manaf itu punya 4 anak. Yang 2 pertama ini kembar, Hashim dan Abdus Syams. Baru kemudian Muttalib dan Naufal. Nah, masing-masing punya keturunan. Ketika Islam ditindas ada di Mekah, ya, orang-orang kafir itu tidak ada yang bantu Rasulullah kecuali dari keturunan Bani Hashim dan Banil Muttalib. Orang-orang kafir tidak ada yang bantu Rasulullah kecuali dari keturunan Bani Hashim dan Banil Muttalib. Oleh karena itu ketika Islam jaya dan semua keluarga sudah masuk Islam,
Ya, baik Bani Hashim, semua Bani Hashim, semua Bani Muthalib, semua Bani semua Bani Abdi Syams, semua Bani Naufal, semuanya masuk Islam. Yang dimuliakan hanya keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jelas ya? Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya, padahal ada empat bani. Ya, jadi Abdul Manaf ini punya 4 anak seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama kembar Hashim dan Abdu Syams. Yang ketiga Muthalib, yang keempat Naufal. Muthalib inilah yang menemukan kakeknya Rasulullah. Ya, jadi Hashim ini punya anak, Hashim ini pemimpin Mekah, punya anak di Madinah. Menikah dengan perempuan Madinah dan anaknya lahir di Madinah, tumbuh di Madinah sampai ABG. Sampai kira-kira umur 15 ke atas. Nah, dicari oleh Muthalib anak ini, keponakannya ini, sampai ketemu ketika dia menemukan keponakannya di Madinah, dibawa pulang ke Mekah. Nah, ketika dibawa pulang ke Mekah, orang-orang tidak tahu siapa ini yang bersama Muthalib. Akhirnya mereka mengatakan Ja'al Muthalib wa abduh. Ya, Muthalib datang bersama budaknya. Setelah itu Sayyidina Muthalib menyuruh keponakannya ini yang bernama Syaibatul Hamad mandi, ya, dan dikasih baju yang bagus, dibawa menuju ke bertemu dengan orang-orang Arab Mekah. Beliau mengatakan ini adalah keponakan saya. Hadza ibnu akhi, hadza ibnu Hashim, ini adalah anaknya Hashim. Tapi orang-orang sudah terlanjur menyebutnya sebagai Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Padahal beliau bukan budaknya Muthalib, beliau adalah keponakannya Muthalib. Jadi yang berjasa ketika masih masa-masa kafir itu adalah keluarga Bani Hashim dan keluarga Bani Muthalib. Ya, sedangkan keluarga Bani Abdi Syams dan Bani Naufal tidak berjasa. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Nahnu Banu Hashim wa Bani Muthalib syai'un wahid." Kami Bani Hashim dan Bani Muthalib itu adalah satu. Ya, jadi yang dimaksud keluarga Nabi Muhammad adalah al-mu'minuna min Bani Hashim dan Bani Muthalib. Orang-orang yang beriman daripada Banu Hashim dan Bani Muthalib. Itu yang pendapat yang paling kuat. Wasahbi dan sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Sahabat Nabi itu man istama'a bin Nabi mu'minan wa mata al-iman. Orang yang berkumpul bersama Rasulullah dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Ada di antara mereka berkumpul bersama Rasulullah kafir. Setelah Rasulullah meninggal baru masuk Islam, maka tidak disebut sahabat. Ada pula yang berkumpul bersama Rasulullah beriman. Setelah Rasulullah meninggal dia murtad, maka tidak disebut sebagai sahabat. Kemudian wattabi'in dan juga para tabi'in. Siapa tabi'in? Tabi'in ini adalah murid-muridnya para sahabat. Orang yang bertemu dengan sahabat Nabi disebut tabi'in. Ya. Jadi beliau penulis kitab Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Hafid bersolawat dengan menulis wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, dan salawat Allah yang berarti rahmat yang dipenuhi dengan keagungan dan salam Allah atas sayyidina Muhammad sebagai stempel yang mensahkan para nabi dan para rasul, dan juga atas keluarga beliau yaitu orang-orang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muthalib dan para sahabatnya dan juga para tabi'in. Ya. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah daripada Rasulullah dan keluarganya dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Nabi ayat mustamil al-kiram rahimahullah dimanapun saja Anda berada, baru kita ikuti kajian bersama guru kita Ustaz Ilham dalam pembahasan kitab Al-Mustalimat, masih di mukadimah di malam hari ini. Dan seperti biasanya di sesi kedua kami akan mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami ya. Anda bertanya seputar fikih pernikahan ataupun yang lainnya, monggo silakan. Seperti biasanya kami mengundang Anda di
WA kami di 0813 0813 1077, mohon maaf ya kalau lupa. Kemudian untuk di live YouTube kami mohon maaf ya belum bisa untuk menyiarkan secara live di YouTube kami karena ada gangguan di jaringan internet kami. Nanti kami akan hadirkan YouTube kami setelah usai acara ini. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan via YouTube kami akan tulis, kami akan bacakan di pertemuan berikutnya di hari Senin mendatang. Baik Ustadz, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang sudah kami tulis sebelumnya di pertanyaan minggu yang kemarin Ustadz. Ada beberapa pertanyaan ini. Pertanyaan pertama Ustadz, bagaimana sih pandangan agama Islam ini tentang perkembangan teknologi AI, Ustadz, Artificial Intelligence, di mana bisa memberikan suasana hidup ya foto-foto yang dahulu atau yang sudah meninggal dan memberikan efek suara yang hampir sama dengan suara-suara mereka, Ustaz. Iya. Jadi pandangan Islam, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pandangan Islam terhadap kemajuan teknologi. Maka kemajuan teknologi ini merupakan alat, ya, yang mana alat tersebut akan bisa menjadi ladang pahala dan bisa menjadi ladang dosa jika diarahkan kepada kebaikan, maka akan menjadi ladang pahala. Jika diarahkan pada kejahatan, maka akan menjadi ladang dosa. Nah, sekarang ini ada teknologi AI. Ya. Bagaimana kita menyikapinya? Ya tadi itu. Kita boleh memakainya dengan bijak. Artinya begini, kalau misalnya untuk bertanya hal-hal yang bukan seputar agama kepada AI, silahkan. Tapi kalau bertanya seputar agama kepada AI berbahaya. Kenapa? Karena AI itu menjawab bukan berdasarkan pendapat para ulama, tidak. Tapi AI menjawab berdasarkan sumber-sumber yang ada di internet. Sedangkan sumber-sumber di internet itu tidak jelas arah datangnya dari mana. Apakah dari Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak, atau mungkin bahkan juga bisa jadi datang dari orang-orang liberal. Nah, oleh karena itu berbahaya menanyakan seputar agama kepada AI, berbahaya. Kemudian kalau soal gambar dan lain sebagainya, ya, yang diharamkan itu adalah melukis. Adapun foto, kata para ulama, itu adalah habsudzil. Ya. Habsudzil. Habsudzil ini jadi menyimpan, merekam cahaya. Merekam cahaya itu para ulama tidak mengharamkannya. Dan melukis itu pun sendiri juga apabila bisa kemungkinan hidup seperti melukis seluruh tubuh, itu baru haram. Tapi kalau cuma kepalanya saja yang kira-kira tidak mungkin hidup, maka itu tidak haram. Nah, jadi tidak masalah kalau soal gambar, ya, dan lain sebagainya. Kemudian soal efek suara, kalau itu adalah tujuannya untuk menipu, maka itu jelas hukumnya dosa. Ya, menipu itu hukumnya apa? Dosa. Misal, ya,
eh, seolah-olah Mas Idris ini berpesan sesuatu, padahal beliau tidak berpesan apapun. Akhirnya timbul kegaduhan. Ya, itu berbahaya. Ini bisa menjadi buhtan, ya, bisa menuduh dan sebagainya, menimbulkan kekacauan dan sebagainya. Ini berbahaya. Nah, yang seperti ini termasuk ladang kejahatan, ya, karena menimbulkan kegaduhan. Jadi harus bijak, tergantung bagaimana kita menggunakan AI tersebut, ya, kepandian tersebut untuk apa kita menggunakannya, maka disitulah kita akan mendapat pahala atau dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kadang-kadang tidak berpahala dan tidak dosa kalau kita menggunakannya untuk perkara-perkara yang mubah, ya, yang boleh. Baik, beberapa kejadian AI ini malah condong kepada Islam. Ustaz, ada yang bertanya manakah agama yang mungkin paling mendekati benar. Terus kemudian dengan kitabnya yang paling orisinil gitu, Ustaz. Karena dia menggunakan sumber-sumber dari internet. Dan di sumber di internet itu ada terjemahan daripada ayat yang berbunyi, atau mungkin dia juga bisa bahasa Arab juga kan ya. Iya, Ustaz. Di internet juga terdapat kutipan-kutipan Al-Quran yang berbunyi Innad dina indallahil Islam. Nah, karena bersumber dengan itulah akhirnya AI menganggap bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Yang jelas dia harus ada sumbernya. Kalau ada sumbernya dia menjawab. Kalau tidak ada sumbernya, ya, karena kemarin juga saya sempat debat dengan AI sendiri. Ya, sudah mencoba, Ustaz. Ya, karena sesuatu yang di internet disebarkan bahwa itu baik, padahal saya tahu itu salah. Ya, saya debat, dia tetap ngeyel karena apa? Karena dia ada sumbernya. Iya. Iya. Baik. Berikutnya, Ustaz, masih seputar teknologi, Ustaz. Dalam kasus kriminal atau asusila, ya, dalam agama Islam ini mensyaratkan para saksi dalam kasus-kasus tersebut sangat ketat, Ustaz. Harus misalnya 4 orang atau melihat secara langsung. Nah, untuk keadaan sekarang ini, Ustaz, apakah bisa saksi-saksi tersebut digantikan dengan teknologi seperti CCTV atau kamera? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Sebelum adanya AI, CCTV itu tetap tidak bisa menggantikan saksi. Harus orang yang melihat langsung. Apalagi sekarang ada AI. Iya. Tambah sangat mudah sekali untuk mengganti wajah seseorang. Kan begitu ya? Iya, Ustaz. Sebelum adanya AI, yang dimana orang itu kesulitan sekali untuk merubah wajah. Artinya kalau di dalam CCTV itu terekam wajahnya A, itu tidak mungkin bisa dirubah dengan B. Iya. Itu pun Islam tidak menerima. Ya, rekaman CCTV. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Rekaman CCTV bisa dirubah, wajahnya bisa dirubah. Bahkan suara, Ustaz. Bahkan suaranya bisa dirubah, tambah lagi. Jadi harus betul-betul ada saksi, walaupun ada kemungkinan saksi itu bohong. Ya, tapi Islam sudah mengantisipasi dengan ancaman-ancaman dosa. Ya, bagi saksi-saksi palsu itu termasuk dosa besar, karena akan membuat hukuman yang berat bagi orang yang dipersaksikan. Kalau itu adalah tindakan-tindakan kejahatan seperti berzina. Ya. Baik. Pertanyaan yang lain, Ustaz, bagaimana hukumnya seorang dokter yang memberikan vonis kepada pasiennya bahwa Anda ini tidak akan bisa berumur sampai 1 tahun karena mungkin penyakit yang Anda derita, Ustaz? Iya, jadi semua pernyataan dokter itu adalah dhon, persangkaan. Ya, persangkaan. Dokter yang Islami dia tidak akan berani untuk mengatakan seperti itu. Dia hanya maksimal dia akan mengatakan menurut kedokteran. Tapi Allah alam.
pasti akan seperti itu. Iya. Adapun dokter yang tidak Islami, dia langsung aja menvonis. Emang namanya dia juga dia tidak Islami. Iya. Entah dia beragama Islam atau tidak. Tapi kalau dia itu adalah dokter yang Islami, dia tidak berani. Dia akan mengatakan kalau menurut ilmu kedokteran itu begini, umur Anda tidak akan panjang, tapi Allah yang tahu. Ya, karena dulu itu ada seorang kerabat juga, sebenarnya bukan apa ya, ya keluarga lah, Iya. bukan kerabat juga. Itu membuat alat, ya, karena terkena masalah jantung, kemudian memasang alat untuk jantungnya. Pakai ring. Ya. Bukan masalah ring ini. Bukan. Pokoknya ada alat, ya. Saya waktu itu masih kecil ya. Jadi tidak terlalu ngerti juga. Yang jelas saya dengar ini tidak akan bertahan lama. Mungkin berapa tahun lah, mungkin 5 tahun atau 10 tahun gitu. Iya. Tapi keluarganya tidak ada masalah. Yang penting tidak sekarang, gitu ya. Belum siap. Belum siap kalau sekarang. Iya. Karena dia juga masih muda. Ya. Kemudian ternyata waktu itu kan saya bilang saya masih kecil ya. Iya. Sampai sekarang saya sudah tua pun orangnya masih segar bugar. Masya Allah. Sampai sudah pensiun tetap masih segar bugar, tidak ada masalah. Jadi perkiraan dokter itu hanya persangkaan. Persangkaan itu. Ya, bukan bukan hukum pasti. Ya, karena umur manusia itu ma fi ilmil ghaib wa la ya'lamul ghaiba illallah. Ya, jangan jauh-jauh USG. Banyak yang salah. Katanya perempuan ternyata laki-laki. Pertanyaan lain Ustadz, yang lagi marak ini Ustadz, tentang uang donasi Ustadz. Ya, bagaimana menggunakan uang donasi untuk keperluan lain Ustadz? Misalnya untuk makan sehari-hari, bayar hutang dan lain-lain. Karena ia menganggap bahwa uang donasi yang sebetulnya sebelumnya itu tujuannya untuk pengobatan dia, tapi karena dia menyangka bahwa ini sudah melampaui Ustadz. Kalau buat buat untuk kesehatan saya sudah ada sisanya lah. Jadi sisanya ini saya gunakan untuk keperluan sehari-hari, atau gunakan yang lain Ustadz. Itu gimana hukumnya Ustadz? Karena dia menyangka ini uang sudah dikasihkan oleh para donatur, ya milik dia Ustadz. Bebas dia menggunakan. Iya. Jadi begini, kalau ada orang sakit kemudian kita menyumbang, Iya. ya. Maka itu tergantung apa ini kan jadi ketika orang itu mendapat sumbangan dari seseorang untuk berobat dan sebagainya, maka itu adalah menjadi miliknya dia. Jelas ya? Iya. Kalau diberikan langsung kepada orangnya, maka menjadi miliknya dia. Ya, dia boleh untuk memakainya untuk misalnya dia perlu 40 juta ternyata dapatnya 80 juta. Ya, lebih. Pasti lebih. Ya, Pastikan sudah, lebih. itu sisanya haknya dia. Karena setiap orang yang nyumbang itu memang tujuannya untuk memberi dia. Walaupun sudah di luar Melebihi tujuan batas. tadi, Iya, luar tujuan tidak ada tadi masalah. pengobatan. Jadi begini, beda uang donasi untuk pribadi sama uang yayasan atau masjid. Iya. Kenapa? Karena yayasan atau masjid, ya, itu orang itu menyumbang untuk sesuatu. Sedangkan takmir itu hanya wakil. Wakil harus menjalankan sesuai dengan keinginan orang yang mewakilkan, kan begitu ya? Iya. Begitu pula bendahara yayasan, ketua yayasan, itu hanya wakil. Yang berhak uang itu harus ditujukan sesuai dengan tujuan donatur. Beda dengan membantu secara pribadi. Iya. Ya, ada si A sakit, kita membantu dia. Nah, ketika kita memberinya uang itu adalah hadiah,
tamlik, dipermilikkan, milik dia. Iya. Kalau tidak milik dia maksudnya apa? Ngutangi maksudnya. Hah? Iya, soalnya banyak donatur yang kecewa akhirnya mau minta dikembalikan Ustaz. Karena tidak dibuat untuk peruntukan pengobatan katanya Ustaz. Loh, kok bisa kecewa? Kenapa kok bantu kalau kecewa? Iya. Iya. Itu kan sudah sampai ngasih kan untuk dia. Hmm. Ya. Iya. Kecuali kalau orangnya nipu. Hmm. Contohnya begini, sakit ringan dibesar-besarkan sehingga banyak donasi, Iya. kan begitu ya. Nah, ini nipu ini. Tapi kalau misalnya dia misalnya memerlukan 40 juta, dia tidak punya uang, memang benar perlu 40 juta, kan begitu ya. Iya. Nah, sepatutnya ketika uangnya itu sudah menyampai 40 juta ada konfirmasi. Jangan terus-terusan menyatakan bahwa dirinya tidak punya uang. Ya, istilahnya begini, donasinya di stop. Ini sudah sesuai, Iya. batasnya sudah pas 40 juta sesuai. Nah, sehingga tidak ada kata orang kecewa. Jelas ya? Iya Ustaz. Jadi istilahnya begini, untuk menjauhkan diri daripada penipuan. Karena apa? Kalau dia sudah sesuai 40 juta sudah masuk, tapi dia masih menganggap dirinya butuh, nah ini berarti kan ada unsur penipuan. Oh. Iya. Jelas ya? Iya Ustaz. Walaupun kebanyakan itu sebenarnya tidak sengaja, karena bukan dia yang minta biasanya. Iya, ada orang yang memviralkan Ustaz. Memviralkan. Iya. Ini kasusnya seperti itu biasanya. Iya, benar Ustaz. Ya, dikonfirmasi saja. Kalau memang mau diambil begitu. Karena melebihi daripada apa yang saya perlukan. Jadi kalau misalnya ada orang memerlukan bantuan, ketika bantuan sudah pas, ya seharusnya di stop. Stop ya. Ya, sehingga tidak ada unsur penipuan. Iya. Bahwa saya sudah tidak perlu bantuan lagi begitu. Jangan masih tetap disebarkan. Iya. Baik. Ya Mas Rocky ini mau open donasi untuk rehab rumah Ustaz. Sisanya buat nikah lagi ya Ustaz. Kalau ada lebihnya. Baik, berikutnya Ustaz, bagaimana hukumnya seorang sopir ini Ustaz? Sopir yang biasanya kalau melakukan perjalanan kirim barang biasanya sama jeragannya dikasih uang untuk makan, uang untuk bensin, uang untuk tol. Nah, atas inisiatif sopir ini biar menghemat Ustaz, agar dapat lebihan uang makan, akhirnya dia nggak memakai jasa atau memanfaatkan tol tadi Ustaz. Jadi uang tol dia nggak pakai, jadi lewat jalan biasa Ustaz. Ini hukumnya gimana Ustaz? Iya. Kembali ke tadi itu, apakah itu pemilikan apa tidak, begitu ya. Kalau uang makan itu saya kira adalah menjadi miliknya dia. Iya. Uang makan. Ya. Tapi uang tol tidak. Iya. Dan bosnya dia itu memberi uang tol itu punya tujuan. Apa tujuannya? Biar cepat sampai. Jadi bisa dikatakan sopir yang tidak menggunakan uang tol dengan semestinya, itu adalah sopir yang berkhianat. Oh. Kenapa? Pertama, dia perjalanannya tambah lambat. Iya. Kedua, uang tol itu dimakan sama dia, tidak digunakan dengan semestinya. Kalau uang makan memang milik dia. Iya. Ya. Tapi kalau uang tol bukan. Iya, maksudnya begitu pula uang bensin. Biar dapat uang tambahan makan, Ustaz. Mungkin biasanya makannya tahu tempe, mungkin kalau biar dapat ayam ini. Rokoknya berdobel. Oh iya. Baik. Kemudian Ustaz, hukum membuat polisi tidur Ustaz.
Karena kejadian di Malang ini banyak pengguna jalan yang mengeluhkan Ustaz. Iya, haram ya membuat penghalang Iya. yang menghalangi jalan seseorang itu haram. Nah, polisi tidur itu sendiri itu ada aturannya. Di pemerintah itu di lalu lintas itu ada aturannya. Iya. Tidak boleh sesuatu yang membuat ban itu nyentak gitu. Jadi harus istilahnya itu bukan sesuatu yang bulat atau kotak. Ya. Iya, Tapi ban itu sekiranya enggak, dan ketinggiannya juga, jadi lebarnya, ketinggiannya itu ada aturannya semuanya, enggak sembarangan. Iya. Jadi mereka sudah punya aturan. Nah, jadi menghalangi jalan itu hukumnya haram, atau mengganggu perjalanan seseorang itu hukumnya haram. Jadi kalau misalnya di daerah situ banyak anak kecil, Iya. ya, dan supaya orang itu pelan, maka buatlah yang sekiranya tidak terlalu mengganggu. Jelas ya? Iya. Tidak terlalu Mengganggu. Polisi tidur tadi itu, sehingga bisa disebut lumrah, ya. Dan perbedaan antara jalan besar dan jalan kecil. Ya, kadang-kadang kita mendapatkan jalan raya besar, Iya, ada. di mana kecepatan itu 40 ke atas. Iya. Ya, ini polisi tidurnya betul-betul merusak sepeda. Ini kan berbahaya. Benar. Ya, apalagi sepeda zaman sekarang ini plastikan semua. Ya, kalau setiap hari lewat situ saya kira kocak gitu. Budinya itu kocak semua itu. Ini yang buat tukang tambal ban kayaknya. Kalau ban saya kira enggak terlalu. Nggak terlalu Ustaz ya. Ya, ke bodi sama ke yang lainnya. Dan kenyamanan juga sudah berkurang. Jadi tidak benar seperti itu. Jadi harus ada ada aturannya memang. Ya, kalau di luar negeri itu polisi tidur itu saya di daerah-daerah kayak di Saudi misalnya. Iya. Jadi ketika mereka mau melewati pemeriksaan itu di kayak paku payung gitu loh, tapi besar. Itu ditancapkan ada di aspal. Ya, banyak begitu. Jadi payungnya, bukan pakunya. Ya, pakunya bocor lah. Kayak paku payung itu ditancapkan. Jadi yang nampak itu payungnya. Itu kan nggak terlalu tinggi juga, nggak terlalu tepes gitu. Tapi banyak dan lebar ditancapkan. Sehingga ketika orang melewati situ dengan kecepatan pasti akan terasa gitu. Itu peringatan buat mereka. Ini sebentar lagi ada pemeriksaan. Mengurangi kecepatan. Pasti mengurangi kecepatan. Ya, kalau enggak mengurangi kecepatan ya akan nabrak pemeriksaannya. Iya. Karena di depan pasti ada pemeriksaan. Jadi diingatkan dengan itu. Oh ini. Atau seperti di jalan tol, ya. Iya. Itu ada jalan berbunyi, jalan bernyanyi. Pernah tahu? Oh, enggak pernah lewat tol ini. Kalau ke arah barat ya, sampai ke Solo misalnya. Iya. Ya, di situ pasti akan melewati jalan bernyanyi. Jadi mereka itu bikin jalan itu bergelombang yang sekiranya kalau dilewati dalam kecepatan tinggi akan menimbulkan suara duing gitu. Seruling gitu Ustaz. Iya. Tapi tidak mengganggu kenyamanan. Ya terasa tapi tidak ngerusak mobil, tidak ngerusak apa. Ya. Iya. Yang tidur kaget pasti. Kalau tidur sih apa itu gitu, pasti gitu. Kalau yang tidur. Iya. Ya untuk membugai supir istilahnya. Karena jalannya lurus saja itu. Oh. Jadi jalannya lurus saja sampai berapa kilometer lurus saja. Takutnya ada yang ngantuk supirnya. Benar. Dibuatkan seperti itu enggak masalah, enggak ganggu. Ya. Baik, berikutnya Ustaz, bagaimana hukumnya bercerita tentang takhayul Ustaz dengan tujuan untuk memotivasi orang lain atau anak kita Ustaz? Iya, berbohong itu dosa. Jadi tidak boleh berbohong itu. Ya. Oleh karena itu ya
tidak dianjurkan cita-cita bohong-bohong itu. Walaupun untuk memotivasi ya, Ustaz. Iya, tapi kan dosa. Bohong itu dosa. Baik Ustaz, pertanyaan tadi di pertanyaan terakhir Ustaz. Sudah mendekati waktu jam 10 nggak terasa. Iya. Mungkin ada yang disampaikan kepada para pendengar semua Ustaz. Jadi pembahasan kita tadi dalam membaca kitab Al-Miftah li Babin Nikah karya Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Hafidh radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bi amin. Sampai pada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau melanjutkan setelah basmalah dan hamdalah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu ya bisa dilaksanakan dengan mengucap, juga bisa dilakukan dengan menulis. Ya, kalau kita menulis sholawat kepada Rasulullah, maka kita akan mendapatkan pahalanya selama tulisan itu masih ada dan masih terbaca. Oleh karena itu, banyak orang yang menulis sholawat, tujuannya kenapa? Supaya dibaca oleh orang lain. Maka penulisnya mendapat pahala. Termasuk beliau menulis sholawatnya, di dalam kitab beliau menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tujuannya adalah agar dibaca dan dapat pahala. Dan itu akan menjadi keberkahan bagi kitab tersebut. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan tercatat sebagai amal yang ikhlas, dan juga mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti untuk kebaikan kita, bukan merupakan bukti untuk kejelekan kita. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Nabi ayyuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah dimanapun saja Anda berada. Demikianlah akhir dari dialog kami bersama guru kita Ustaz Zaid Ilham. Untuk Anda pemirsa YouTube kami Suara Nabawi, mohon sabar ya. Setelah ini kami akan tayangkan siaran ini di YouTube kami. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan nanti yang ada di komentar YouTube, insya Allah kami akan bacakan di pertemuan berikutnya. Dan mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami bacakan pada malam hari ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kami akan bacakan pertanyaan Anda. Terima kasih, saya Idris mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan mohon maaf kalau banyak salah dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.